sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, kita punya rumah yang mewah, kita asuransikan. Kita punya mobil yang canggih, mobil sport yang mahal, kita asuransikan. Tapi kesehatan seringkali kita abaikan. Coba Anda pikirkan pemirsa dari tayangan tadi ya. Lebih mana menurut Anda yang lebih penting? Apakah kemewahan, kemegahan, atau kesehatan? Karena apalah artinya rumah yang megah, mobil yang mewah, tas branded, handphone tercanggih ketika Anda sakit. Ya, jadi mari kita berpikir kembali prioritas dalam hidup. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Karenanya, selamat datang di Go Healthy, tempat kita belajar untuk cara tepat hidup yang sehat. Oke, pemirsa, semangat dong supaya kita sehat gitu di sini ya. Bakal banyak yang akan kita pelajari, pemirsa ya. Dan bersama saya ada dua sahabat saya, bapak-bapak ganteng, praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Sehat ya? Sehat, bugar, semangat, bergairah. Oh ye. Dan juga ada bersama kami di sini seorang narasumber usianya sama dengan saya. Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Masih bernafas. Masih bernafas, betul. Terkena serangan stroke waktu itu 5 tahun yang lalu, betul ya? Betul. Usia 42. 42. Tentu ini adalah saat-saat yang berat untuk kembali pulih ya. Tapi semangat terus kan? Insya Allah. Jangan pernah hilangkan harapan untuk sembuh. Karena harapan adalah setengah dari penyembuhan itu sendiri. Ya. Sepakat. Oke, Mas Arif, sekarang kegiatan kita apa aja nih? Aktivitas yang utama ya kembali untuk pulih Ya. dan mencari peluang-peluang untuk membangkitkan lagi secara ekonomi. Usahanya apa sih? Tadinya kuliner, tapi karena satu dan lain hal terpaksa tiarap dulu. Oke, apalagi sekarang ditambah dengan kondisi stroke mungkin Betul. akan menjadi makin susah gitu kan ya? Iya, betul. Makanya harus sehat dulu Mas Arif. Semangat Mas Arif. Semangat. Go. Oke. Nah, sekarang Mas Arif kan lagi ada di TV Nasional nih. Coba disapa keluarganya, anak istri, sahabat, kolega, teman kantor zaman dulu ya. Dan juga pemirsa dimanapun berada gitu ya. Silakan disapa sekaligus minta dukungan support dan doa supaya diberikan kesembuhan. Silakan Mas Arif. Mama yang di rumah sedang juga berjuang untuk kesehatannya. Kakak, adik yang sudah support. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa membuat saya terus untuk semangat mencari kepulihan dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang lain, terutama di klub stroke di Rumah Sakit Islam Jakarta. Kakak Mia, Adik Rora yang anak-anak
saya di rumah, apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang untuk masa depan kita. Wah, keren. Optimis terus ya. Nah, pemirsa, mungkin pertanyaannya adalah apa yang membuat Mas Arief ini sampai harus terkena stroke? Yuk kita simak tayangan ini. Arief Maulana. Ia tak pernah menyangka dirinya bisa terkena stroke karena sebelumnya ia merasa sehat-sehat saja. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Ia sedang hendak mengurusi pesanan makanan milik pelanggannya. Dan tiba-tiba Arief terjatuh. Kaki dan tangan kirinya terasa sangat lemas. Sadar bahwa kemungkinan ini adalah serangan stroke, Arief mencoba untuk menusuk jarinya dengan jarum. Sesuai dengan arahan yang ia dapati lewat pesan singkat di media sosial terkait penanganan pertama stroke. Namun, Arief tersadarkan bahwa hal itu adalah tindakan yang percuma. Lantas ia langsung dilarikan ke rumah sakit dan diketahui dirinya mengalami pecah pembuluh darah di otak. Ketika kena, itu sebelah kiri saya itu tidak bisa sama sekali digerakkan. Dilakukan terapi, dilakukan perawatan, dan seterusnya, baru pelan-pelan bisa meningkat. Saat kejadian stroke, tekanan darahnya memang tercatat cukup tinggi. Angka sistoliknya sudah mencapai 149. Tangan kanan itu pun yang jadi satu-satunya alat saya, itu juga cedera akhirnya. Kena De Quervain syndrome. Harapan saya ke depannya itu adalah bahwa tidak ada serangan berulang. Dan yang kedua, upaya yang saya lakukan itu bisa menghasilkan hasil yang lebih signifikan. Terkena stroke di usia 42 tahun, bayangkan itu usia muda, usia lagi produktifnya. Tiba-tiba hal yang sederhana pun nggak bisa dilakukan, itu berat sekali pasti ya Mas ya? Oh iya, bahkan untuk mengikat tali sepatu aja saya masih kesulitan. Ya karena memang beratnya stroke itu bukan hanya menyerang soal fisik, mental juga diserang, betul. Ekonomi juga diserang, Betul. sosial juga diserang. Karena akhirnya kan kita jadi nggak bisa bersosialisasi ya Mas Arief ya? Iya, jadi kita bertemu orang lain gitu ya. Jadi seakan-akan kita tuh jadi orang yang perlu dikasihani gitu kadang-kadang ya. Cuman ketika kita selalu dianggap yang butuh ini, butuh itu, dan lemah gitu kan, rasanya itu kena banget. Ya kira-kira benar atau salah Mas Arief? Tusuk jari dengan jarum adalah pertolongan pertama pada stroke. Benar atau salah? Salah. Pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Gimana ceritanya waktu itu? Jadi ketika pertama kali saya stroke itu, jatuh, saya ingat ada pesan-pesan media sosial yang viral ya waktu itu ya. Apa sih lewat WA nih? WhatsApp. Apa katanya? Bahwa ketika stroke, jangan segera tusuk-tusuk jari dengan jarum. Sampai keluar darah gitu? Oh iya. Jadi ketika itu terjadi, saya langsung paham bahwa saya kena stroke. Saya ambil jarum yang paling gede, saya tusuk-tusuk sendiri gitu kan. Beberapa menit saya coba, ini sudah berdarah-darah gitu kan. Kenapa ini tidak bisa bergerak juga gitu. Ini kayaknya ada yang salah nih. Salah pemirsa. Kata kuncinya gini, apakah pasti mobilnya mogok karena bensinnya habis? belum tentu. Apakah mobilnya mogok kalau kita isi bensin pasti bisa jalan? Belum tentu, ada penyebab lainnya. Nah, artinya stroke juga begitu. Penyebab utamanya bisa pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah. Iya. Penyebabnya apa? Masa penyebabnya Anda nggak tahu terus Anda main tusuk-tusuk jarum? Kan nggak masuk akal. Kalau penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah, yang harus dikonfirmasi dokter dulu dengan alat pemeriksaan. Oh, ternyata pembuluh darahnya ada sumbatan. Berarti dokter harus mengasih obat pengencer darah. Oh, ternyata dari pemeriksaan didapatkan adanya pecah pembuluh darah. Oh, harus dihentikan perdarahannya. Itu adalah dua prinsip pengobatan yang bertolak belakang. Bukan dengan tusuk-tusuk seperti ini. Jadi itu pernyataan yang salah, itu tepat. Salah ya? Ya. Tusuk jari dengan jarum adalah pertolongan pertama pada stroke adalah sebuah pernyataan yang salah. Kejadiannya gimana waktu itu, Mas? Jadi saat itu saya sedang mengecek pesanan. Tiba-tiba saya jatuh karena kaki saya nggak bisa menopang lagi. Lemas tiba-tiba? Iya, istri saya datang, Rumah sakit? langsung dikasih tahu bahwa ini adalah stroke dan seterusnya. Nah, 1 bulan terakhir aja Mas Arief, yang dirasakan di badan apa sih? Ya, hanya fisikal aja ya, bahu kaku. Kaku ya? Ya. Maaf, menggenggam bisa Mas Arief? Menggenggam bisa, tapi justru membuka yang lebih sulit. Oh. Jadi Tapi ada powernya? power ada. Mas Arief jalan masih harus pakai tongkat? Sebenarnya kalau di rumah gitu atau di area rumah saya pergi ke masjid untuk sholat segala macam itu saya nggak pakai tongkat.
Oh, sekarang jalan gimana ya Mas Arief? Tanpa tongkat ya. Iya, boleh. Oke. Ini udah jauh lebih mending ya Mas Arief ya? Oh, udah sangat. Ya cukup. Kembali lagi coba. Dulu pas awal-awal nggak bisa jalan sama sekali bahkan. Waktu awal nggak bisa karena tidak bisa digerakkan sama sekali kan. Masih terlihat itu ya memang. Dilempar. Oh ya, masih dilempar. Dilempar. Ya, ini sesaat sebelum kami melakukan syuting rekaman ini pemirsa, kami cek dulu tensinya Mas Arief 130/85. Ya memang tidak terlalu tinggi ya, cuman lebih baik 120/80. Waktu stroke usia 42, 5 tahun sebelum stroke, umur 37 sudah berhenti merokok. Sudah berhenti, iya. Merokoknya dari umur? Kuliah, dari kuliah. Umur 20. Iya, 18. 19 ya. 19 ke 37 hampir 18 tahun merokok. Ini bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi pecah pembuluh darah, yaitu terjadi pembuluh darahnya getas. Ditambah ada mungkin faktor genetik. Jadi dua itu terlibat. Yang sudah kan sudah nih. Iya. Nah sekarang tinggal ke depan nih. Betul. Yang ke depan adalah teruskan nasihat dokter. Kalau dokternya bilang konsumsi obatnya terusin. Kalau dokter sudah putuskan tidak usah pakai obat, boleh diikutin. Kemudian makan buah diterusin, olahraga diterusin. Tinggal satu yang mau saya tambahkan, yaitu menggunakan teknologi laser. Seperti yang dipakai Kang Ronald. Kayak gini Mas Arief. Nah teknologi laser inilah teknologi yang membantu minimal 2 ditambah 1. Jadi 2 itu pada pembuluh darah, kedua pada darah, ketiga pada mitokondria atau kompor yang ada di dalam sel darah. Jadi ketika Anda pakai lasernya seperti pakai Kang Ronald gitu, di bagian dalam pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan itu dipaksa untuk memproduksi molekul namanya oksida nitrit. Nah molekul ini walaupun dipakainya di sini, dia ikut nyebar ke seluruh tubuh kita. Nah di dalam pembuluh darah, dia itu membantu mengurai darah yang menggumpal. Ketika kita pakai, lama-lama nanti pembuluh darahnya melebar. Ini aliran darah menjadi lancar. Kebayangkan kalau volumenya pembuluh darahnya terbuka, volume darah yang ngalir lebih banyak. Lebih banyak ya. Darah kita itu normalnya seperti itu, Pak Arief ya. Kurang lebih dia sendiri-sendiri ya, jalannya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan darah kita ini sudah kental, kemudian karena dia ada ditambah lagi ada kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi, maka akan terjadi yang namanya pengumpulan nih. Si sel darah merah kita akan berkumpul. Yeah. Terbentuklah yang namanya si trombus. Nah, trombus ini sendiri, dia akan ikut ke aliran darah kita. Dan dia bisa mengalir kemanapun ikut dengan aliran darah kita. Kalau dia menyumbat di jantung, serangan jantung. Kalau dia menyumbat di aliran di daerah otak kita, maka akan terjadi yang namanya stroke penyumbatan. Kalau kita pakai laser, maka laser inilah yang nanti akan membantu tubuh kita untuk menguraikan si trombus ini tadi. Trombusnya akan diuraikan, kemudian aliran darah kita tuh lancar lagi. Obat-obatan yang kita konsumsi, gizi yang kita makan, belum lagi lemak dan juga gula yang tadinya dia terjebak di dalam si trombus ini bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Dan inilah kenapa pada orang yang sudah stroke sangat dianjurkan untuk menggunakan teknologi laser untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Satu lagi sebagai tambahan, teknologi laser yang sekarang dipakai Kang Ronald yang ada di depan kita ini, itu adalah kombinasi teknologi barat dan timur, di mana kalau dari kedokteran timurnya, itu dia menggunakan prinsip titik akupunktur, seperti gambar itu. Nah, titik akupunkturnya ada di mana aja? Pertama ada di titik PC 6 dan 7. PC itu perikardium. Kemudian di titik HT 4567, ya, titik jantung. Ya, kemudian ada titik di paru-paru LU 789. Jadi ketika ini diarahkan ke titik yang tepat, maka fungsi organ yang ditarget itu menjadi lebih optimal. Itu sebabnya ketika orang menggunakan teknologi laser, pemirsa, Anda mendapatkan keuntungan ganda dari dua teknologi yang dijadikan satu, sehingga bisa membantu mempercepat pemulihan Anda. Ingat, teknologi laser ini tidak bertentangan dengan obat. Teknologi laser bekerja sama dengan pengobatan yang Anda kerjakan, dan kalau Anda belum sakit, ini akan membantu pencegahan. Jika Anda sudah sakit, ini membantu Anda untuk tidak mengalami komplikasi. Itu sebabnya adalah penting dan beruntung jika Anda melakukan tindakan mulai pakai teknologi lasernya sekarang juga. Saya kasih tahu, jadi pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah.
gunakanlah secara rutin karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, juga kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Ya, jadi pemirsa, jangan tunda lagi, jangan terlambat Anda mengantisipasi. Ayo, dapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Aculaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Jika Anda ingin sehat dan hidup bahagia, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Mas Arief yang terkena stroke di usia produktif, usia 42 tahun, sehingga sekarang lagi berjuang untuk kembali pulih. Stroke ini ada dua kan, ada pecah pembuluh darah dan juga ada penyumbatan. Apa aja sih yang menjadi penyebab stroke itu? Ada banyak ya. Jadi kalau misalkan stroke penyumbatan biasanya berkaitan erat dengan yang namanya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, kemudian juga ada penyebab-penyebab misalkan kelainan pembekuan darah ya. Kemudian kalau misalkan stroke pecah pembuluh darah ada aneurisma, ada tekanan darah yang tidak terkendali ya, belum lagi dengan pembuluh darah kita yang sudah getas atau dia sudah terlalu rapuh. Nah, semuanya ini bisa menjadi penyebab terjadinya stroke itu tadi. Kira-kira kebiasaan apa saja dari Mas Arief yang membuat Mas Arief sampai terkena stroke? Pelaku utamanya mungkin dari makanan ya. Kenapa makanannya emang Mas Arief? Kan saya pemuja santan. Pemuja santan. Oke. Ya, jadi kalau nggak ada santan tuh kayaknya kurang pas gitu ya. Makanya dulu berat badan sampai di atas 100 gitu pernah ya? Minuman sasetan. Sasetan enggak sih. Saya lebih suka kopi teh itu justru tanpa gula. Nah, bagus itu. Oke. Dulu nih kebiasaan tidurnya bagaimana dulu? Kalau ditanya kalau jumlah durasi waktunya sih cukup, tapi mungkin kualitasnya enggak. Gimana? Kebangun-bangun. Iya bangun karena beser ya. Sering buang air kecil. Malam gitu. hari berapa Iya. kali biasanya beser? Bisa 3-4 kali malam tuh. Tapi gula darah aman ya? Gula darah aman. Tapi merokok juga memang iya. Ya, merokok berarti udah 30 tahun lebih ya. Tadi dihitung sama Bang Faidon ya. 18 tahun merokoknya. 18 tahun. Iya. Terus kalau di rumah yang bantu siapa nih Mas buat aktivitas? Sebenarnya saya akhirnya sendiri aja karena istri kan kerja, anak-anak sekolah, kuliah. Jadi saya mulai. Wow. Jadi saya memaksa diri tuh untuk supaya bisa mandiri, saya lakukan apa yang saya bisa. Saat kena, terus 3 bulan pertama itu kan mulai dari yang sama sekali nggak bisa menggerakkan tangan, udah langsung 3 bulan tuh bisa gerakin tangan. Signifikansinya tuh ada gitu. Tapi sekarang itu makin lama makin apa yang kita capai itu makin lama makin sedikit gitu. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang juga Bikin drop gitu drop juga kadang-kadang gitu ya. Dalam stroke ya, penyakit stroke ini ada istilah namanya golden period. Ini adalah sebuah fase waktu di mana penanganannya harus cepat dan harus tepat untuk meminimalisir ya tingkat kerusakan. Nah, golden periodnya berapa? Kalau dari Kemenkes sendiri itu 4 sampai 4,5 jam. Kalau sudah tahu nih gejala stroke-nya apa saja, kelemahan, kemudian kalau misalkan sudah ada bicara pelo dan lain sebagainya, ada baiknya kita harus langsung telepon ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Ingat ya, terdekat, bukan yang terlengkap, bukan. Yang terdekat aja dulu ya. Tenaga kesehatan akan melakukan resusitasi awal ya, artinya responnya ini yang paling cepat nih apa, diapain dulu nih, gitu kan ya. Betul. Nah, kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Selama perjalanan nanti sampai di rumah sakit ini harus kurang dari 2 jam. Ingat, berarti apa? Tidak boleh kita tunda lebih dari 2 jam. Dengan asumsi bahwa di rumah sakit nanti ini prosesnya kan akan panjang, ya kan ya. Ada pemeriksaan, anamnesa, kemudian pemeriksaan penunjang. Ini kurang lebih akan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut kurang dari 2 jam ya. Jadi dengan rentang waktu seperti itu, maka sudah diperkirakan bahwa inilah yang nanti akan membantu untuk terjadinya proses pemulihan lebih optimal lagi. Lebih dari itu yang terjadi apa? Akan terjadi
kematian jaringan otak permanen, belum lagi kelumpuhan permanen, ya kan ya. Atau juga biasa apa yang lebih parah lagi, biasanya akan terjadi yang namanya kematian. Jadi dengan golden period ini merupakan pegangan bagi kita bahwa kalau sudah ada gejala stroke, sudah ada kita tahu tanda-tanda stroke-nya seperti apa, jangan ditunda, jangan kita berpikir untuk melakukan pertolongan pertama seperti tusuk jarum, kita langsung cari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Dengan begitu kita tidak terlambat dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dari jaringan otak kita. Oke, Bang Fidan, Mas Nurman, yuk kita kasih solusi lagi yuk buat Mas Arief supaya percepatan pemulihannya terasa gitu lebih signifikan. Ya, tadi yang pasti makan harus diubah ya. Makan buah 3 kali sehari. Kesantannya masih nggak? Kerjain. Kadang-kadang. Ya sekali-sekali Sekali-kali nggak apa-apa ya. Tapi bukan yang setiap hari. Pengobatan dari dokter, pemirsa jangan ngatur sendiri. Ya, fisioterapi kalau bisa dijalanin, masih terapi, terusin. Latihan mandiri terusin. Tambah penggunaan teknologi lasernya. Nah nanti pemirsa harus tahu bahwa saat ini teknologi laser itu ada 2, bukan cuma 1 ya. Satu yang dipasang di pergelangan tangan, satu yang namanya intranasal. Jadi dimasukin ke hidung. Di hidung itu, rongga hidung itu adalah rongga yang dekat dengan area otak. Dan di hidung itu ada pembuluh darah yang berhubungan masuk ke dalam otak. Jadi ketika kita pakai teknologi laser yang dimasukin ke intranasal seperti ini, nasal itu hidung ya, ke dalam hidung, maka kecepatan sampainya si manfaat laser itu adalah lebih cepat. Jika Anda punya stroke, atau seperti Mas Arief nih ada stroke nih, dipasang intranasalnya, itu maka kemampuan pemulihan pembuluh darah di otak itu lebih cepat, lebih efektif ya, dan lebih right on target lah istilahnya. Pun juga Anda bisa lihat bahwa ini adalah seluruh area di otak yang mendapatkan manfaat. Yang di samping, misalnya otak bagian samping, itu akan lebih banyak aliran darahnya sehingga apa? Bisa membantu keseimbangan. Kemudian buat orang yang punya masalah sakit kepala, itu ketika aliran darahnya lancar, otot-otot itu bisa lebih rileks. Kemudian yang punya masalah vertigo juga bisa dibantu. Kemudian punya masalah sinusitis, lihat aja ada di dalam rongga hidung kan, lebih cepat. Laser ini dia berdiri sendiri, ya kan ya. Saat ini perangkatnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang lainnya atau kita sebut sebagai NMES ya. Kurang lebih dia pemakaian seperti ini ya Pak ya. Teknologi inilah yang nanti membantu otot kita berkontraksi secara pasif, seperti seolah-olah dia sedang berolahraga. Jadi ketika dia berkontraksi, maka yang terjadi apa? Otot kita ini dia mencegah terjadinya penyusutan massa otot ya. Kemudian apalagi ketika otot ini berkontraksi, otot ini kan dia terkoneksi sebenarnya sama otak kita. Jadi ketika dia berkontraksi, maka dia akan memberikan sinyal atau pesan ke otak kita bahwa oh ternyata ini otot masih bisa sebenarnya kita gerakin gitu. Jadi nanti otak ini akan merespon, oh ternyata inilah yang nanti akan kita gerakkan secara aktif kembali. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Teknologi NMES ini bisa untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang juga ya. Dan yang pastinya juga ketika kita pakai ini teknologi NMES, teknologi inilah yang nanti akan membantu agar kita olahraganya lebih optimal lagi. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk peningkatan kesehatannya. Salah satunya adalah cerita yang satu ini. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Mas Arief, apakah Mas Arief akan mengupayakan menggunakan teknologi laser? Oh iya, tentu. Ya. Semangat Mas Arief! Jadi pemirsa, ya sudah jelas ya, bagaimana dokter laser atau AQ laser ini bermanfaat buat kesehatan kita. Karena sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin, di pergelangan tangan, tidak akan mengganggu aktivitas kita. Sehari 2 kali aja kok ya. Durasi 15 sampai dengan 60 menit boleh Anda pilih. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, juga kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya.
Take action sekarang juga. Ayo dapatkan dokter laser atau brachiolaser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, silakan dinikmati promo-promo dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, buat kesehatan kok coba-coba, pastikan Anda mendapatkan yang asli. Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Jadi siapapun Anda pemirsa, usia berapapun, mau dari generasi baby boomer sampai dengan generasi alpha sekarang ya. Kalau Anda ingin sehat, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah dalam kondisi baik karena akan menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.